Sahabat pembelajar, kembali lagi dengan podcast kita hari ini yaitu dengan tema Supervisi Penyusunan Anggaran. Dan pada hari ini telah hadir 3 narasumber kita, yaitu Bapak Auditor Madya Inspektorat Wilayah 6, yaitu Bapak Dr. Gurning, dan kemudian ada dari Direktorat Jenderal Anggaran, yaitu Bapak Gilang, dan ada juga narasumber kita dari BPSDM Hukum dan HAM, yaitu Bapak Dona Indra. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik, kabarnya baik ya hari ini ya. Alhamdulillah. Ya, baik Bapak, terkait supervisi anggaran, peran inspektorat dalam penyusunan anggaran ini bagaimana Bapak? Bisa dijelaskan? Itu dulu. Sip. Ini live atau rekaman? Rekaman ya? Oke. Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan peran inspektorat ya dalam penyusunan anggaran. Kami memang sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan, memang inspektorat itu perannya adalah dalam rangka melakukan review atas pengajuan atau pengusulan anggaran ya, yang dibagi 3 tahap, yaitu pagu indikatif, pagu anggaran, dan terakhir nanti pagu alokasi. Itu dilakukan rutinitas setiap tahun. Nah, biasanya Sekretariat Jenderal akan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait dengan penetapan pagu indikatif. Dan itu sudah dilaksanakan juga tahun ini. Di dalam pagu indikatif itu kami akan melakukan review, yaitu melakukan penelaahan secara terbatas terhadap data dukung yang disajikan oleh masing-masing satuan kerja maupun unit eselon 1 terkait dengan pagu indikatif yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal melalui Kementerian Keuangan. Setelah itu nanti kami akan dilanjutkan kembali proses review di tahap pagu anggaran. Di dalam tahap pagu anggaran ini kami akan melakukan penelaahan lebih dalam terkait dengan ketaatan terhadap pengajuan anggaran sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan yang ditetapkan. Nah, di sini kami akan melakukan penelaahan terkait dengan pertama-tama itu data dukung. Data dukung terkait dengan pengajuan anggaran itu bisa berupa surat terkait dengan dari eselon 1-nya, kemudian terkait dengan RKBMN-nya untuk belanja modal, terkait dengan preferensi harga ya, itu sangat penting juga bahwa pengajuan belanja modal atau belanja barang itu kami membutuhkan preferensi harga, bisa jadi harga pasar maupun kontrak tahun sebelumnya, untuk meyakinkan bahwa harga satuan disampaikan dalam pagu anggaran atau RKKL-nya itu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian data dukung lainnya seperti pembangunan gedung kami membutuhkan izin prinsip maupun persetujuan anggaran dari PUPR. Kemudian setelah kelengkapan data dukung seperti SPTJM maupun surat-surat lainnya seperti data kepegawaian dan data-data lainnya, kami juga melakukan penelaahan terkait dengan keabsahan terkait dengan standar SBM-nya. Apakah dalam pagu anggaran itu sudah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam standar biaya masukan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Bisa seperti perjalanan dinas, kemudian honor output kegiatan, atau sewa peralatan perlengkapan, maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang sudah ditetapkan dalam SBM oleh Kementerian Keuangan. Kemudian untuk beberapa karakteristik eselon 1 juga kami melihat terkait dengan standar biaya khusus, khususnya imigrasi, karena sudah ada standar biaya khusus untuk penegakan keimigrasian seperti pengawasan intelijen maupun pengawasan keimigrasian lainnya. Nah, di sini peran kami adalah melihat kesesuaian dengan standar biaya masukan. Kemudian selain itu kami juga melakukan penelaahan terkait dengan ketaatan terhadap akun. Itu juga penting, akun standar sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, jadi kami melakukan penelaahan terkait dengan apakah akun-akun yang disajikan dalam anggaran, khususnya RKA-nya, sudah sesuai dengan akun yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Apabila ada
eh, ketidaksesuaian kami akan ungkap dalam namanya catatan hasil review CHR Inspektorat Jenderal. Dan yang mungkin yang terakhir juga kami selalu memperhatikan hal-hal yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan juga maupun Sekjen terkait dengan misalnya pembatasan kegiatan, misalnya apakah ada arahan dari Kementerian Keuangan terkait dengan pembatasan kegiatan atau hal-hal yang perlu kami perhatikan. Seperti misalnya beberapa tahun lalu ada pembatasan pengajuan untuk belanja modal, atau ada hal pembatasan untuk terkait dengan belanja barang lainnya. Dulu sempat ada pembatasan terkait dengan perjalanan dinas. Gitu. Nah, ini merupakan objek dari review Inspektorat Jenderal dalam rangka penyusunan anggaran. Nah, di sini kami berkoordinasi dengan unit eselon 1 masing-masing, karena proses review pagu anggaran, pagu indikatif maupun pada alokasi itu hasil review kami itu ditujukan kepada unit eselon 1 pembina masing-masing. Nanti unit eselon 1 pembina akan menginstruksikan catatan-catatan review pada masing-masing satuan kerja. Jadi memang untuk proses review itu kami melakukan review untuk setiap satuan kerja. Tapi pelaporan maupun penyampaian catatan hasil review kami itu ditujukan kepada unit eselon 1 pembina masing-masing. Di sini kami kalau di Kementerian Hukum dan HAM ada 11 unit eselon 1 yang merupakan unit pembina itu ada sekitar 6, yaitu BPSDM, Direktorat KI, Direktorat AHU, Sekjen, Imigrasi, PAS. Gitu. Untuk beberapa eselon 1 lainnya mungkin melakukan unit satuan kerjanya adalah kantor wilayah, divisi ya, divisi Yankum, admin maupun divisi imigrasi. Kemudian setelah dilakukan proses review oleh Ijen secara terbatas, data dukungnya sudah lengkap, kemudian penelaahan terkait dengan ketaatan peraturan yang berlaku seperti tadi yang kami sampaikan tadi, SBM, SBK maupun data dukung lainnya kami akan tuangkan dalam catatan hasil review. Kemudian nanti kami sampaikan kepada unit eselon 1 masing-masing untuk dipelajari bersama. Apabila unit eselon 1-nya sudah sepakat, maka akan dilakukan penandatanganan catatan hasil review. Catatan hasil review kami kemudian akan kami tuangkan dalam laporan hasil review. Nah, laporan hasil review ini juga akan kami sampaikan kepada unit eselon 1 masing-masing. Kemudian nanti akan unit eselon 1 masing-masing maupun sekjen akan menyerahkan kepada DJA sebagai bahan syarat untuk pengajuan anggaran ya, harus ada review penelaahan dari Inspektorat Jenderal. Nanti terakhir proses reviewnya nanti di bulan Oktober. Biasanya pagu alokasi terakhir nanti di bulan Oktober maupun November. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan peran Inspektorat terhadap pelaksanaan penyusunan anggaran ya, penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran ini sangat penting karena memang berbasis perencanaan ya. Dalam perencanaan sudah harus terlihat secara akurat bahwa kegiatan yang direncanakan adalah kegiatan yang sudah benar-benar memiliki data dukung yang lengkap, kemudian dituangkan juga dalam KAK ya, KAK-nya, RAB-nya juga harus lengkap semuanya. Kalau sudah lengkap biasanya inspektorat pasti akan mendukung dan juga akan dalam proses pengajuan anggarannya. Mungkin kami demikian dari sudut pandang Inspektorat Jenderal. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya menurut Bapak Gilang dari Direktorat Jenderal Anggaran, kira-kira apa nih Pak langkah strategis dari Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah agar rencana pembangunan ini yang sesuai dengan Grand Design ini bisa memperoleh alokasi anggaran? Baik, terima kasih Mbak Elsie atas pertanyaannya. Ya, terkait dengan pertanyaan Mbak Elsie terkait dengan pembangunan gedung gitu ya. Nah, memang ini agak apa ya? Yang pertama, proses pengajuan belanja modal itu memang di kami itu memang ada step-stepnya gitu Mbak ya.
Yang pertama itu kan dari usulan dari Kementerian Negara Lembaga gitu ya, melalui Setjennya, Menteri Hukum dan HAM lewat Setjen, itu diajukan dari awal nih ya Mbak ya, dari pagu indikatif. Dari pagu indikatif kita nilai ini kan, kita nilai keseluruhannya itu usulannya itu dari eh, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal itu. Untuk belanja pegawai, belanja barang itu memang apa ya, itu kita melihat dari realisasi tahun sebelumnya dan output-output yang telah dicapai itu kan, dengan mempertimbangkan antara lain belanja pegawai, tambahan pegawai baru, terus usulan-usulan baru itu. Nah, tadi terkait dengan usulan belanja modal yang disampaikan itu terkait dengan pembangunan gedung ini ya. Nah, itu kan memang dari awal gitu ya. Itu kan memang usulannya itu kan belanja modal khususnya itu ya, itu kan seperti beauty contest itu Mbak ya. Jadi Kementerian Negara Lembaga itu berlomba-lomba untuk menyajikan yang terbaik gitu kan. Nah, karena kemudian kita sandingkan dengan kapasitas fiskalnya gitu kan. Misalnya usulannya itu 100 triliun, misalnya keseluruhan gitu ya. Ternyata kapasitas fiskalnya cuma 60 triliun. Nah, itu kan harus ada yang dipotong. Nah, eh, itu perlu KL itu harus apa ya, menyampaikan ini apa namanya urgensi-urgensi terkait dengan apa yang akan dicapai. Nah, terkait dengan pembangunan gedung ini memang untuk kasus tahun ini gitu ya, itu memang mohon maaf tidak sesuai harapan gitu ya. Jadi harus ada seperti yang disampaikan tadi Pak Gurning itu ya, harus ada plan A, plan B gitu ya. Apabila plan A itu opsi optimis gitu ya, itu eh, dengan asumsi itu disetujui semua, artinya itu kan lancar gitu ya. Tapi kan itu sepertinya agak susah gitu kan. Harus ada plan B. Nah, plan B itu seperti apa? Nah, mungkin eh, salah satu alternatifnya itu bisa dengan pembangunan bertahap. Nah, salah satunya itu dengan ada grand design gitu kan. Ini sudah ada tahapan perencanaan dari berapa tahun gitu ya. Nanti untuk eh, uh, apa namanya, pembangunannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan alokasi yang ada gitu. Nah, itu terkait dengan pembangunan. Nah, selanjutnya ada lagi nih ya plan C gitu ya. Nah, kalau plan B itu kan bertahap. Nah, plan C itu kan apabila memang alokasinya nggak ada sama sekali gitu kan, seperti dengan beberapa tahun ini memang yang seperti kita ketahui itu kan kapasitas fiskalnya itu terbatas, apalagi ada pandemi gitu ya. Nah, sekarang meskipun pandemi telah berakhir tapi kan masih dalam masa pemulihan ekonomi. Nah, itu kan kapasitasnya masih dalam kapasitas fiskalnya masih dialokasikan untuk hal-hal seperti tersebut untuk mendukung pemulihan ekonomi. Nah, mungkin ya ini opsi terakhir berarti opsi pesimis gitu ya. Nah, itu berarti harus ya kita sampaikan juga, mungkin sudah pernah disampaikan juga, untuk mengoptimalisasikan dari anggaran sendiri gitu kan. Nah, misalnya bisa dari sisa diklat gitu kan. Kalau diklat itu kan biasanya kalau saya perhatikan itu kan ada dinamika ya di tahun berjalan itu. Misal yang awalnya direncanakan apa namanya, tatap muka. Nah, itu kan suatu saat bisa, kalau memang bisa dimaksimalkan, kalau memang prioritas ya pembangunan kudanya itu. Nah, artinya kan harus ada yang eh, diubah metodenya itu kan untuk eh, untuk mendapatkan anggaran itu kan, tapi dengan catatan tusinya itu tercapai, outputnya tercapai itu ya, dengan adanya metode perubahan metode itu kami harapkan capaian tercapai, kemudian tusinya ya, terus kemudian dapat dilakukan optimalisasi dengan anggaran sisanya itu bisa untuk, ya kita usahakan bisa untuk pembangunan secara bertahap. Mungkin itu Mbak Elsie atas strategi yang bisa kita lakukan, alternatif strategi yang bisa kita lakukan. Terima kasih Mbak Elsie. Iya, terima kasih Bapak. Berarti kita ini harus punya banyak planning, Pak ya. Nah, betul. Nah, kita kan orang perencanaan harus banyak planning. Siap. Nah, pertanyaan terakhir untuk Pak Indra. Nah, kira-kira bagaimana Pak
dukungan penganggaran dari BPSDM selaku unit eselon 1 atau unit pembina dari Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Ya, makasih Mbak Elsie. Dukungan anggaran. Jadi ya kami selalu mendukung ya, apalagi kami selaku unit eselon 1 dan Badiklat Jateng bersama dengan Badiklat Kepri dan Sulut dan juga Politeknik Imigrasi dan juga Poltekim dan Poltekip itu kan selaku satker tentu kami mendukung, kami memfasilitasi dan kami juga mendukung. Tapi memang dan selama ini selama ini juga kami sudah memberikan yang kami bisa terkait dengan dukungan anggaran tersebut. Mungkin tadi sudah kita bersama tadi di forum sebelumnya. Jadi tiap tahun dari tahun 2020 selalu kami sisihkan anggaran untuk belanja modal. Tidak hanya belanja modal tapi juga di situ ada belanja tusi, belanja pegawai dan juga belanja operasional. Mungkin memang di tahun ini tidak ada satu belanja yang tidak terdapat di Badiklat Jateng, tapi memang seperti tadi disampaikan oleh Mas Gilang dan Pak Gurning, Pak Edo, bahwa bisa kita melakukan plan-plan yang lainnya. Jadi plan-plan yang lainnya itu adalah plan-plan lainnya adalah bisa kita kemudian bisa mengoptimalisasi. Ini kan posisi sekarang adalah posisi kita pagu anggaran. Nah, kita masih ada satu step lagi nih di pagu alokasi. Nah, itu masih ada kemungkinan dinamisasi anggaran di situ. Nah, itu kita bisa melakukan langkah-langkah untuk bagaimana apakah itu dari Badiklat atau juga dari BPSDM yang kemudian disetujui oleh pimpinan terkait dengan dukungan-dukungan belanja tersebut. Nah, itu, dan kalau misalnya nanti pagu alokasi sudah keluar, yang artinya sudah final ditentukan, tapi masih ada pintu-pintu lain. Pintu-pintu lainnya adalah ketika tahun berjalan, itu ada revisi. Nah, ketika revisi itu juga bisa dilakukan, pertama adalah optimalisasi di anggaran Badiklat itu sendiri. Yang kedua, optimalisasi dari anggaran BPSDM. Barangkali di kami ada kelebihan anggaran ketika sudah dilaksanakan kegiatan-kegiatan entah itu di semester 1 atau nanti masuk ke paruh akhir di tahun depan itu juga bisa kemudian diberikan atau ditransfer anggaran ke Badiklat Jateng. Tapi itu nanti ada dinamisasi di sana gitu. Nah, atau juga bisa kami juga bisa memfasilitasi Badiklat Jateng kalau memang ingin ingin menambah anggaran di Badiklat Jateng, bisa juga kemudian mendiskusikannya bersama dengan BPSDM, dengan unit satunya, dan kemudian membawa permasalahan ini atau isu ini ke Biro Perencanaan atau ke Sekjen seperti itu. Nah, itu ada opsi-opsi yang bisa kita jalankan bersama, dan tapi tentu saja ada tantangan-tantangan di dalam setiap opsi tersebut. Nah, itulah yang tantangan kita perlu selesaikan bersama. Demikian Mbak Elsie. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak atas sinergi dan juga dukungan dalam mendukung penganggaran di Badiklat Jateng. Semoga segala rencana program kegiatan yang sudah kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Baik sahabat pembelajar, demikianlah kegiatan podcast kita pada hari ini. Semoga podcast kali ini menambah wawasan bagi kita bersama. Dan sampai bertemu di podcast kita dengan tema berikutnya. Salam pembelajar. Salam.